Halo semuanya, balik lagi di Apa Kata Diriku Podcast. Masih bareng sama aku nih, Dela. Gimana kabarnya? Udah bulan Maret sih, tapi waktu Februari kalian gimana? Katanya kan Februari tuh bulan cinta ya. Jadi beneran dapet cinta atau malah putus cinta? Ya udahlah, sabar-sabar aja. Aku juga belum dapet kok. Sedih juga ternyata ya ngomong kayak gitu sama diri sendiri. Tapi guys, akhirnya aku buat lagi nih. Selamat datang di Apa Kabar Diriku. Nah, di Apa Kabar Diriku ini sekarang udah masuk ke episode 24. Gila sih, aku bangga banget bisa sampai episode 24. Aku mikir, kayaknya udah selesai di situ aja deh. Ternyata aku ada niat dan pikiran untuk melanjutkannya ya. Nah, di episode ke-24 ini aku tuh mau bahas tentang capek ya. Kalau udah ketemu banyak orang, kalian pasti akan relate gak sih kalau kalian orangnya tipenya kayak aku ya. Jadi gak usah basa-basi lagi, langsung aja masuk ke videonya. Jujur aku yakin banyak orang ngerasain hal yang sama gak sih. Jujur kalau misalnya ya aku ketemu banyak orang secara langsung, apalagi orang-orangnya tuh gak kenal gitu, dia siapa ya, itu bawaannya jadi capek banget gitu. Bawaannya jadi kayak boleh lari bentar nggak, apa nggak, boleh pulang nggak sih, kayaknya aku ditanyain sama mamahku deh, padahal udah izin sampai malam. Cuman karena udah capek dan kayak ngerasa awkward, kayak mereka siapa sih, kenapa aku di sini sama mereka, kenapa nggak berdua apa bertiga apa berempat aja sih, kenapa harus bersepuluh datang bersama-sama ke restoran yang sama. Apakah kita mau memutuskan sesuatu yang penting? Bener nggak ngobrol-ngobrol biasa, terus seperti anak muda pada umumnya ya, lama-lama kan main HP, scroll TikTok, nonton YouTube, ada yang main game sendiri. Itu kan jadi kayak kalau gini kan mungkin mengobrol dengan lebih efektif dan akhir kita bisa cepet pulang gitu ya, daripada awkward gini kayak mau main TikTok salah, mau buka Instagram takut nanti diomongin, kok ngumpul tapi main HP, mau main game nanti diomongin juga kan, masa lagi ngumpul main game. Cara paling benar menurutku adalah chat ke temenmu, terus bilang, bisa pura-pura telepon gak sih, bilang aku dijemput kek, atau aku ada urusan lain kek, apa kek, pokoknya aku mau pulang sekarang. Cuman kadang ada teman-teman yang tidak peka, yang ternyata di saat itu dia tidak sedang memegang HP ya, jadinya gak ada yang jawab, gak ada yang lihat. Yang ngeliatnya agak malam ya, sorry tadi aku habis ngerjain tugas, sorry tadi aku habis mandi, terus makan, terus medi, terus disuruh orang tua push up dulu. Banyak lah. Dan jujur setelah pulang dari hal-hal itu ya hal-hal itu, setelah pulang dari perkumpulan ya, misalnya udah ketemu nih sama teman-teman yang ya sebenarnya bukan teman, cuman orang-orang yang kita tahu dan kita ya udahlah, aku tahu namanya dia siapa. Jujur kalau aku ngerasa kayak capek dan ngerasa kayak I need my personal space gitu sekarang. Aku misalnya pulang jam 10 gitu ya, aku butuh waktu 3-4 jam untuk sendiri di kamar, gak ngapa-ngapain. Setelah itu aku udah bisa tidur kayak bener-bener nyenyak gitu. Kalau misalnya di rumah atau di kamar atau di kos, waktu dimana aku pengen sendiri, terus tiba-tiba ada orang, satu atau dua, walaupun kita deket banget, aku akan meluangkan waktu setelah si dia tuh pergi. Kalian kayak gitu gak sih? Jujur aku ngerasa kayak ya energiku udah habis nih, jadi aku butuh recharge-nya tuh bukan tidur. Karena kalau misalnya recharge-nya tuh tidur, misalnya nih habis ketemu orang terus aku langsung tidur, aku ngerasa kayak capek pokoknya. Capeknya itu bukan capek badan gitu loh, tapi lebih ke capek pikiran gitu. Ngerasa kayak stres, ngerasa kayak banyak beban gitu aja lah pagi-paginya. Jadi kalau aku mikirnya adalah ya udah, aku akan beristirahat dengan ya sendirian aja, ngelakuin apa yang aku suka, nonton kayak, main game sendiri kayak, gak ngobrol sama orang, gak ketemu sama orang. Dan menurutku itu adalah hal yang bisa aku lakukan untuk menghilangkan kecapean bertemu banyak orang. Dan kayaknya aku bukan orang aneh gak sih, karena banyak orang juga ngerasa kayak gitu. Tapi jadi aku punya kakak, aku tuh selalu bilang kayak, kamu tuh terlalu
sifatmu tuh terlalu introvert deh. Kamu tuh harus bisa bergaul sama banyak orang. Kamu tuh harus bisa ngobrol sama banyak orang yang lama. Terus aku jawab, gimana bisa ngobrol sama banyak orang? Aku ketemu sama orang aja mau muntah. Mungkin terkesan lebay, tapi serius, itu yang terjadi. Dan aku ngerasa kayak kalau misalnya aku ketemu sama orang baru dan awkward banget, aku ada perasaan aku ingin muntah gitu. Jadi ya aku lebih sering lari ya. Nggak mungkin dong tiba-tiba bentar ya, aku mau kamar mandi, aku muntah, enak lihat kamu. Nggak mungkin. Aku bakal disiram di tempat kayaknya. Jadi ya pulang adalah salah satu kunci jawaban terbaik buat aku gitu. Dan aku rasa kayak kayaknya ini sudah waktunya aku untuk pulang agar aku bisa tidur tidak malam-malam. Karena ya seperti anak muda zaman sekarang ya, begadang is my life. Tiba-tiba gak bisa tidur di bawah jam 12 ya. Tapi puji Tuhan masih jam 12, jam 1-an lah. Mungkin teman-temanku juga banyak yang baru bisa tidur jam 3, jam 4, jam 5 mungkin. Untuk aku masih bisa tidur dengan baik dan benar sih. Karena kalau aku kurang tidur juga aku kemudian ya besoknya ngerasa kayak mood swing banget itu. Wah, cewek banget emang. Gak bisa kekurangan sesuatu gitu. Kalau misalnya aku kurang, aku ngerasa aku bakal kayak sebel banget gitu sama orang lain di hari itu. Oke, back to the topic ya, yang capeknya kalau udah ketemu banyak orang. Dan bukan salah orangnya ya, bukan karena mereka gak asik atau karena mereka toxic atau mereka apa. Cuman kalau misalnya kalian orang kayak aku juga, aku tuh gak bisa kena asap rokok ya. Jadi kan ya di umurku yang sekarang, teman-temanku yang lain mungkin udah pada ngerokok, nge-vape. Dan aku kalau ketemu sama mereka, bukan ketemu sama merekanya, tapi ketemu sama asap rokok dan asap vape-nya, aku bisa batuk-batuk sampai masuk rumah sakit ya. Jadi kalau kalian teman-temanku dan tiba-tiba aku pergi, gak ya tiba-tiba aja pergi, itu mungkin karena kalian lagi ngerokok aja. Jadi kayaknya aku harus pulang dulu deh untuk kesehatan masa depan dan kebaikan diriku sendiri lah. Aku gak mau masuk rumah sakit kayaknya besok sih, karena lagi banyak covid ya sebenarnya. Tapi serius deh, ketemu banyak orang tuh mungkin banyak orang yang merasa itu menyenangkan ya. Cuman aku lebih suka ketemu sama orang yang jumlahnya lebih sedikit. Kayak berdua, pergi bertiga, ya maksimal berempat lah. Ya pergi yang benar-benar kalian bisa ngobrol terus dari berangkat sampai akhir, yang kalian tuh gak mikir kayak foto gitu. Jujur, aku gak banyak foto sama teman-temanku karena aku merasa kalau aku mau pergi sama seorang, aku harus spend time sama mereka. Maksudnya aku harus fokusnya tuh ke mereka, bukan ke HP-nya. Jadi ya aku gak punya banyak foto tentang teman-temanku. Maaf kalau misalnya kalian ngerasa kok Dila jarang ngajak foto ya. Itu karena aku merasa kalian tuh orang spesial berarti. Jadi aku mau menghabiskan waktu lebih banyak daripada hanya main HP terus. Ya buat foto kan memori Dil. Ya bener, cuman buat aku time itu lebih berharga gitu loh, lebih valuable. Aku lebih pengen ngobrol, aku lebih pengen dengar kalian tuh punya cerita apa sih, kayak seminggu ini kalian kenapa sih. Aku lebih pengen itu daripada kayak spend foto misalnya setengah jam, apalagi cewek-cewek ya, fotonya kan kurang naik, kurang turun, harusnya dari samping, ya gitulah, banyak lah ceritanya ya. Jadi bukan salah orangnya, karena kalau misalnya tiba-tiba aku pergi dari tempat ya main-main gitu ya, bukan karena kalian gak asik. Mungkin kalian mikir aku yang gak asik, cuman kesehatan mentalku lebih kuutamakan dibanding kalian ya teman-temanku. Gak salah sih kalau misalnya kalian ada tipe orang yang suka ketemu orang, itu keren banget. Karena kalau menurut aku, kalau kalian ketemu banyak orang, kalian tahu lebih banyak cerita orang, kalian mendapat pelajarannya lebih banyak gitu dibanding orang kayak aku yang gak bisa ngajak ngobrol orang duluan. Tapi untuk orang-orang kayak aku yang gak bisa ngajak orang ngobrol duluan, yang kalau misalnya ketemu banyak orang capek dan cepat-cepat pengen pulang, ya kalian bisa belajar dengan cara yang lain gitu. Karena
banyak jalan menuju Roma kan ya katanya. Jadi dengan cara apapun garis finishnya kan sama gitu. Jadi jangan memaksakan dirimu lah. Kalau misalnya kamu ngerasa gak suka, rasanya gak nyaman, ya jangan dilakuin. Kalau kalian ngerasa itu kalian suka dan kalian nyaman, ya lakuin. Sesimpel itu menurutku. Udah panjang nih videonya. Makasih banget buat kalian semua yang udah nonton sampai akhir. See you guys next podcast. Bye bye.